Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu register. Register merupakan kumpulan blok logika yang sangat penting dalam kebanyakan sistem digital. Register ini sering diaplikasikan dalam sistem digital untuk menyimpan data secara sementara dalam bentuk biner. Dalam register ada dua metode, yaitu serial dan paralel. Dalam dua metode tersebut, terdapat 4 kemungkinan tipe dalam register. Di antaranya serial in, serial out, parallel in, parallel out, serial in, parallel out, parallel in, serial out. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai serial in, serial out, dan parallel in, parallel out. Sebelum saya menjelaskan ke dalam register, saya akan menjelaskan mengenai bilangan biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, terdapat beberapa digit angka yang bisa kita gunakan, tetapi hanya ada 2 bit saja, yaitu 1 dan 0. Seperti contohnya dalam bilangan desimal 3, cara kita menuliskan bilangan binernya yaitu angka yang lebih kecil dari 3 tetapi tidak lebih besar dari 3, seperti di sini ada 2 dan ada 1. 8 kan tidak mungkin lebih besar, lebih kecil dari 3. Jadi kita inputkan 0. 4 juga tidak lebih kecil dari 3, jadi kita inputkan 0. Untuk 2 lebih kecil dari 3, sehingga 3 kurang 2, 1. Lalu kita inputkan 1. Tadi masih tersisa 1. Jadi di kolom ini kita menginputkan 1. Sehingga bilangan biner dari desimal 3 yaitu 1100. Untuk cara membaca bilangan biner, kita membaca dari kanan, tetapi dalam penulisannya kita tetap menulis dari kiri. Untuk selanjutnya ada contoh bilangan desimal 12. Bilangan biner dari desimal 12 yaitu 8 lebih kecil dari 12, sehingga kita bisa menginputkan 1. 12 kurang 8 masih ada sisa 4, sehingga pada 2 pangkat 2 yaitu 4, kita bisa menginputkan 1. Lalu tidak ada sisa lagi, sehingga kita menginputkan 0 dan 0. Untuk contoh selanjutnya ada bilangan desimal 5. 8 lebih besar dari 5, sehingga kita menginputkan 0. 4 lebih kecil dari 5, sehingga kita bisa menginputkan 1 dan sisa 1. 1 lebih kecil daripada 2, sehingga di sini kita menginputkan 0 dan 1 sama dengan 1, kita bisa menginputkan 1. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai rangkaian register parallel in, parallel out, atau yang biasa disebut dengan PIPO. Pertama-tama, untuk cara kerja rangkaian ini, kita harus membuat semua input di sini menjadi 0. Lalu untuk rangkaian parallel in, parallel out sendiri, di mana paralel itu dia inputnya akan bersamaan dan outputnya juga akan bersamaan. Bisa dilihat contohnya, jika kita menghidupkan, lalu inputnya kita ubah menjadi 1, dan saklarnya kita hidupkan, maka output yang keluar pada rangkaian DTFF U1 akan menjadi 1. Lalu kita matikan lagi. Ketika kita menghidupkan input yang lain seperti B1 dan C1, maka output pada B2 dan C2 ketika kita menghidupkan saklar akan menjadi 1 juga. Tetapi jika kita mematikan input A1, B1, dan C1, maka output yang dihasilkan A2, B2, dan C2 akan menjadi 0 jika kita mengaktifkan saklar. Nah, seperti ini ya. Cara kerja rangkaian ini tidak saling berpengaruh, yang dimana DTFF U1 tidak ada hubungannya dengan DTFF U2 maupun DTFF U3 dan DTFF U4. Pada contoh kali ini saya ingin menggunakan bilangan desimal 3 dengan bilangan biner 1100.
Cara membuat bilangan desimal 3 yaitu dengan cara menghidupkan input C1 dan input D1. Lalu kita menghidupkan saklara menjadi 1, sehingga menghasilkan output pada C2 dan D2 menjadi 1 dan 1. Sehingga bilangan biner pada rangkaian ini yaitu 1100. Lalu saya akan menjelaskan rangkaian register yang lainnya, yaitu serial in, serial out. Serial in, serial out, atau yang biasa disebut dengan SISO. Rangkaian ini sangat terhubung tiap gerbangnya, yang dimana data FFU1 terhubung dengan data FF2, terhubung dengan data FFU3, terhubung dengan data FFU4, sehingga menghasilkan output. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita menghidupkan inputnya terlebih dahulu. Ketika sudah hidup, maka di sini akan muncul warna merah. Itu dimana input pada data FFU1 sudah menjadi 1. Ketika kita menghidupkan saklar, maka di sini warna putih yang berada di keynote akan pindah ke key, yang dimana pada gerbang data FFU1 nilai sudah menjadi 1. Jika kita mematikan saklar lalu menghidupkannya kembali, maka di gerbang data FFU2 akan menjadi 1. Tetapi jika kita mematikan input menjadi 0, lalu kita mematikan saklar dan menghidupkan saklar lagi, maka hasil dari data FU1 akan pindah ke U2, sedangkan U2 akan pindah ke U3. Lalu U1 akan kereset menjadi 0 lagi. Jika kita mematikan saklar lalu menghidupkannya lagi, maka input pada U2 akan pindah ke U3, U3 akan pindah ke U4, sedangkan U1 akan kereset menjadi 0 lagi. Sehingga di sini menghasilkan output yang bernilai 1. Untuk contoh kali ini saya menggunakan bilangan biner 1100. Untuk contohnya sudah seperti ini. Ini hasil akhirnya, di mana pada data FFU4 1, data FFU3 bernilai 1, data FFU2 bernilai 0, dan data FFU1 bernilai 0 juga. Sekian penjelasan mengenai register pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.